Mari kita buka video ini dengan satu buah informasi singkat yang sayang sekali untuk bisa kita lewatkan. Yaitu, berdasarkan postingan terbaru dari akun media sosial Jujutsu Kaisen, maka dalam waktu 1 hari lagi, atau tepatnya pada hari Rabu besok, JJK akan kembali mengeluarkan teaser terbaru dari manga Jujutsu Kaisen. Namun, dalam sudut pandang Yuji Itadori, dengan mengambil potongan isi cerita dari season ketiga animenya nanti untuk bisa memperingati hari ulang tahun Yuji pada tanggal 20 Maret besok. Selain itu, tepat pada 2 hari selanjutnya, teaser versi pixelatednya juga akan tayang secara resmi di seluruh dunia melalui akun YouTube Jujutsu Kaisen. Jadi bagi kalian yang penasaran, seperti apakah video terbaru dari manga Jujutsu Kaisen, maka kami sarankan kalian bisa langsung cek ke TKP saja. Mengingat pada akhirnya, GG mau memperhatikan Yuji Itadori, bahkan sampai membuatkannya versi pixelated pada hari ulang tahun Yuji. Semoga ini adalah tanda-tanda jika pada chapter terbarunya nanti, Yuji akan mendapatkan peran yang jauh lebih besar daripada semua karakter lainnya yang saat ini sudah dibuat mati secara permanen ataupun dibuat terluka parah. Pada video kali ini, kami pun akan kembali membahas dan juga menceritakan mengenai beberapa tambahan informasi terbaru seputar manga Bakuatam Jujutsu Kaisen yang sayang sekali untuk bisa kita lewatkan. Di mana secara garis besar, kami pun sudah merangkum satu buah topik pembahasan utama yang diantaranya adalah sebagai berikut. Yaitu tentang satu buah penjelasan singkat mengenai skuad apakah Kusakabe, serta teknik kutukan apa saja yang saat ini dimiliki oleh Kusakabe. Oleh karena itu, tentunya bagi kalian yang penasaran dan juga ingin tahu mengenai semua topik pembahasan di atas, maka kalian bisa simak terus ya video ini sampai habis. Kita mulai dari yang pertama, yaitu skuad apakah Kusakabe ini hingga GG pun sampai membuat dirinya untuk bisa bertarung melawan Sukuna. Serta teknik kutukan apa saja yang saat ini dimiliki oleh Kusakabe hingga dirinya pun sampai mendapatkan julukan sebagai salah satu penyihir terkuat dari tingkat 1. Tentunya, untuk bisa menjawab pertanyaan di atas, maka ada beberapa hal penting yang harus kita pahami sama-sama dulu. Pertama, Kusakabe bukanlah seorang penyihir yang terlahir dari 3 klan besar di dalam manga JJK, yaitu klan Gojo, klan Zenin, ataupun dari klan Kamo. Yang artinya, Kusakabe hanyalah manusia biasa tanpa ada satupun garis keturunan khusus. Jadi, semua kemampuan bertarungnya dan juga kemampuan untuk bisa memanipulasi energi kutukannya, semuanya berhasil didapatkan oleh Kusakabe dengan cara mempelajarinya secara mandiri. Bukan hasil kekuatan giveaway ataupun kekuatan warisan yang diberikan oleh orang lain kepadanya. Kedua, Kusakabe adalah salah satu penyihir yang paling rasional di dalam manga Jujur Kasihan ini. Mengingat Kusakabe sebenarnya sudah tahu tentang kapasitas dari dirinya sendiri. Jadi, ketika Kusakabe berhadapan dengan sebuah masalah besar, atau ketika Kusakabe bertemu dengan lawan yang jauh lebih kuat daripada dirinya, maka secara otomatis Kusakabe pasti akan langsung menyerah, serta dia pun pasti langsung memilih untuk bisa mundur. Karena menurut Kusakabe, lebih baik dirinya dianggap kalah dan juga dicap sebagai pecundang, daripada harus nekat untuk bisa mempertaruhkan nyawanya di dalam sebuah pertarungan yang sama sekali tidak bisa dimenangkan oleh Kusakabe. Sederhananya, ketika para penyihir lain, contohnya adalah Kasimo, memilih untuk bisa bertarung dan juga mati di dalam medan tempur, maka Kusakabe lebih memilih untuk bisa kabur dan juga tidak melakukan perlawanan daripada nyawanya harus menjadi terancam. Kecuali jika memang ada suatu masalah yang memanglah sangat urgent sekali. Contohnya, ketika Kenjaku sedang berniat untuk dapat membunuh semua murid-muridnya dan juga semua teman-temannya dengan menggunakan sebuah teknik kutukan yang disebut dengan Maximum Uzumaki. Maka di momen itu jugalah Kusakabe pun akhirnya segera memutuskan untuk bisa bergerak demi dapat menyelamatkan nyawa dari teman-temannya tersebut. Ketiga, sebagai seorang penyihir tingkat 1 yang terkuat, faktanya Kusakabe sama sekali tidak memiliki teknik innate domain. Yang artinya, Kusakabe tidak bisa menggunakan teknik kutukan atau tidak bisa menggunakan CT. Karena kenyataannya, Kusakabe tidak memiliki teknik CT bawaannya. Atau bahasa yang lebih sederhananya, Kusakabe tidak bisa menggunakan kekuatan teknik kutukannya seperti para penyihir tingkat 1 lainnya. Contohnya, seperti CT 7/3 milik Nanami, ataupun CT Bugi-Ugi seperti milik Aoi Todo. Namun sebagai gantinya, kemampuan dari Kusakabe untuk bisa mengendalikan dan juga memanipulasi energi kutukan sangatlah luar biasa hebat.
Di mana sejauh ini, GG sudah menunjukkan kepada kita semua bahwa Kusakabe mampu memperkuat tubuhnya sendiri dengan menggunakan energi kutukan dan juga memperkuat semua serangannya dengan cara melapisi energi kutukan pada semua senjatanya. Nah, setelah memahami ketiga hal di atas, maka mari sekarang kita masuk ke dalam penjelasan yang berikutnya, yaitu teknik dan juga kekuatan apa sajakah yang saat ini dimiliki oleh Kusakabe. Kekuatan dan juga keunggulan Kusakabe yang pertama adalah kemampuan otak dan juga pengetahuannya. Mengingat Kusakabe adalah salah satu penyihir yang memiliki kemampuan berpikir jauh di atas rata-rata. Bahkan saking hebatnya Kusakabe, dia pun sampai mendapatkan julukan dari teman-temannya bahwa Kusakabe adalah perpustakaan yang berjalan atau penyihir yang serba tahu. Kedua adalah kemampuan berpedang, di mana di dalam manga JJK ini Kusakabe memiliki gelar sebagai Master Swordsman alias ahli berpedang. Hal itu pun sudah ditunjukkan oleh Kusakabe berkali-kali di dalam manga JJK ini, di mana ketika Kusakabe sudah mulai melapisi katananya dengan menggunakan energi kutukannya, maka kecepatan bergerak ataupun kecepatan mengeluarkan katana dari Kusakabe seketika akan langsung meningkat dengan sangat drastis sekali. Nah, secara umum ada dua gaya berpedang yang sudah ditunjukkan sejauh ini. Yang pertama adalah teknik Bato Drawing Sword, yaitu satu buah teknik tebasan super cepat yang disebut dengan Yai Slash untuk bisa membunuh para lawannya hanya dengan menggunakan satu kali serangan saja. Dan teknik Kenjutsu yang keduanya adalah Evening Mood Sword Drawing, yaitu Kusakabe akan mulai duduk dan mulai memegang katananya dengan menggunakan kedua tangan. Lalu, dia pun akan mulai membuka katana tersebut ketika musuhnya sudah mulai mendekat. Selanjutnya, kekuatan dan juga keunggulan dari Kusakabe yang ketiga adalah teknik Simple Domain. Nah, teknik inilah yang merupakan kekuatan utama dari seorang Kusakabe. Karena sejauh ini, teknik Simple Domain adalah salah satu teknik yang paling sering sekali digunakan oleh Kusakabe ketika bertarung melawan para musuhnya. Sederhananya, teknik Simple Domain milik Kusakabe adalah teknik sihir pertahanan untuk dapat menangkis semua serangan yang ditujukan kepadanya, dengan cara membuat satu buah pelindung kecil di sekitar tubuhnya demi bisa meminimalisir efek serangan dari para lawannya. Nah, menariknya, terdapat satu buah filosofi penting di balik teknik Simple Domain ini, di mana menurut sejarahnya yang ada di dalam dunia Jujutsu Kaisen, orang pertama yang berhasil menciptakan teknik Simple Domain ini adalah Sadatsuna Asia, yaitu sebuah teknik baru yang menyatukan dua unsur sekaligus, mulai dari unsur kemampuan berpedang dan juga unsur kemampuan sihir dengan sebuah tujuan sederhana, yaitu untuk dapat menciptakan sebuah metode mengenai bagaimana cara para penyihir lemah bisa bertahan dan juga bisa memberikan perlawanan kepada para penyihir kuat yang memiliki teknik Innate Domain ataupun teknik Domain Expansion. Bahasa sederhananya, teknik Simple Domain adalah senjata bagi si lemah untuk bisa bertarung melawan para penyihir yang terkuat. Itulah tujuan utama dari Sadatsuna Asia menciptakan sebuah teknik baru yang disebut dengan Shadow Style ini, yang pada dasarnya merupakan sebuah teknik anti-domain expansion. Nah, sejauh ini terdapat 3 macam teknik Simple Domain yang sudah ditunjukkan secara langsung di dalam manga JJK. Pertama adalah teknik Simple Domain yang dimiliki oleh Lord Miwa, di mana cara kerja dari teknik milik Miwa ini adalah untuk bisa membuat satu buah ruang kosong di dalam teknik Simple Domain-nya. Lalu, ketika ada para penyihir lain yang mulai masuk ke dalam teknik Simple Domain-nya, maka secara otomatis Miwa akan langsung bergerak untuk bisa menyerang tubuh dari para lawannya selama mereka semua masih berada di dalam teknik Simple Domain milik Miwa. Tentunya, kedua teknik Simple Domain di atas sangatlah berbeda sekali dengan teknik Simple Domain milik Kusakabe yang lebih dikhususkan lagi untuk bertahan. Kesimpulannya, kemampuan bertarung dari Kusakabe bukanlah satu-satunya keunggulan yang saat ini dimiliki oleh dirinya. Mengingat cara berpikir dari Kusakabe dan juga kemampuan untuk bisa menyusun taktik milik Kusakabe ternyata juga sangatlah berbahaya. Itulah salah satu pertimbangan yang mampu menjadikan sebuah alasan utama kenapa Kusakabe bisa mendapatkan julukan sebagai seorang penyihir yang terkuat pada era modern ini. Bahkan jika kalian sadar, semua rencana dari para penyihir untuk bisa bertarung melawan Sukuna sebagian besar adalah rencana yang dibuat oleh Kusakabe. Jadi tanpa adanya Kusakabe, maka belum tentu mereka semua bisa bertahan ketika bertarung melawan Ryomen Sukuna. Ya, meskipun terdapat pengecualian, di mana rencana dan juga penjelasan dari Kusakabe tidak selalu 100% benar. Karena pada dasarnya, memang tidak ada satupun penyihir yang sempurna, kecuali Ryomen Sukuna itu sendiri yang sangat dicintai oleh Gege Akutami.
Selain itu, kekuatan dari Kusakabe memanglah sama sekali tidak bisa diremehkan. Mengingat berdasarkan pepatah kuno yang terdapat pada cerita anime Demon Slayer, guru dari Zenitsu pernah berkata seperti ini kepada kita semua, yaitu jangan pernah takut ketika berhadapan dengan orang yang memiliki 1000 teknik spesial, namun hanya melatihnya sebanyak 1 kali saja. Tapi takutlah kepada orang yang hanya mempunyai 1 buah jurus sederhana, namun dia terus melatihnya sebanyak lebih dari 1000 kali. Tidak hanya itu, bahkan Kenjaku pun sempat memuji Kusakabe ketika dirinya berhasil menghentikan serangan dari teknik maksimum Uzumaki. Yaitu, Kusakabe hanya menggunakan 1 buah teknik yang sederhana, tapi dia mampu menguasainya sampai dengan di level yang sangat mengagumkan. Lagi pula, pertarungan antara Ryomen Sukuna melawan Kusakabe ini seakan-akan kembali mengingatkan Sukuna lagi kepada pertarungan di era Heian pada 1000 tahun yang lalu. Mengingat Sadatsuna Asia seharusnya merupakan salah satu penyihir yang dulu pernah menantang bertarung seorang Ryomen Sukuna juga. Jadi, jika perwakilan dari klan Gojo, Zenin, dan juga klan Kamo saat ini sudah bertempur melawan dirinya, maka tidak heran jika pada akhirnya GG pun kini kembali melibatkan Kusakabe lagi untuk dapat bertarung 1 lawan 1 melawan Ryomen Sukuna. Meskipun kita semua saat ini sudah tahu bahwa Kusakabe tidak akan pernah bisa menang. Nah, bagaimana menurut kalian? Kira-kira plot twist cerita seperti apa lagi yang nantinya akan dimunculkan oleh GG Akutami di dalam manga JJK ini? Itulah semua topik pembahasan singkat yang dapat kami sampaikan kepada kalian semua di dalam satu video ini. Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis, dan salam baku hantam!